Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Zainal Afandi dengan NIM atau NBI 13121000265. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk kesempatan kali ini, saya membuat dua video edukasi tema materi magang, yaitu Tata Cara Standar Operasional Prosedur atau SOP, pendaftaran dan penerimaan tersangka serta barang bukti tahap 2 di penuntutan. Sebelum masuk ke topik pembahasan, mari ikuti saya dulu apa itu arti penuntutan. Arti penuntutan menurut KUHP yaitu tindakan penuntut untuk menimpakan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Untuk tujuan yaitu yang pertama, sebagai upaya Kejaksaan Negeri Surabaya mewujudkan tertib administrasi penanganan perkara. Untuk yang kedua, sebagai pedoman penerimaan tersangka dan barang bukti tahap 2 bagi petugas di lingkungan penuntutan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Untuk yang ketiga, untuk menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Operasional prosedur pendaftaran dan penerimaan tersangka beserta barang bukti tahap 2. Untuk yang A, praregistrasi. Penyidik yang hendak melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 berkoordinasi dengan jaksa yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana atau P16 untuk penjadwalan tahap kedua. Nah, untuk pengertian jaksa sendiri ada di pasal 1 butir 6A KUHP, yaitu jaksa adalah penjabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk penuntut umum sendiri ada di pasal 1 butir 6P KUHP, yaitu penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Nah, untuk B1 atau registrasi, guna mempercepat persiapan administrasi dan pelaksanaan tahap 2, penyidik mengirimkan data melalui SMS atau WhatsApp ke bidang penuntutan maksimal H-1 sebelum pelaksanaan tahap 2 dengan data sebagai berikut. Yang pertama, surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana atau P16. Yang kedua, surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap atau PD-B21. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu penyidikan? Nah, pengertian tentang penyidikan telah disebutkan secara jelas dalam pasal 1 butir 2. Ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti sehingga dengan bukti tersebut akan membuat lebih terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari definisi tersebut dapat diambilkan beberapa kesimpulan, yaitu antara lain yang pertama, bahwa sesuatu kegiatan penyidikan adalah untuk membuat terang adanya tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Untuk yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan bukti adalah bisa berupa barang bukti atau benda sitaan. Yang ketiga, surat perpanjangan penahanan atau T4. Nah, penahanan sendiri ada di dalam pasal 1 butir 21 KUHP. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Yang keempat, penetapan sita atau berita acara penyitaan. Penyitaan sendiri ada di dalam pasal 1 butir 16 KUHP
yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Untuk yang kelima, hasil penelitian laboratorium forensik atau lab 4, kalau jika ada. Untuk keenam, rencana jadwal pelaksanaan tahap 2. Ya, B2. Setelah data diterima oleh petugas penuntutan, selanjutnya petugas meregister dan mempersiapkan administrasi tahap 2 berupa yang pertama, berita acara penerimaan dan penelitian tersangka atau bisa disebut BA4. 2. Berita acara pemeriksaan. Sebelum lanjut, mari saya jelaskan terkait berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan yaitu ada saksi. Nah, dalam pasal 1/27 KUHP yaitu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Yang ketiga, penelitian barang bukti. Nah, pengertian barang bukti sendiri adalah suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang disita oleh penyidik guna kepentingan pembuktian dalam perkara pidana, baik tingkat penyidikan, penuntutan, maupun tingkat persidangan pengadilan. Itu 4, berita acara penitipan barang bukti atau bisa disebut BA6. 5, berita acara pelaksanaan perintah. 6, penahanan atau penahanan lanjutan. Bisa disebut BA7. Untuk yang 7, riwayat perkara atau bisa disebut P28. Nah, untuk yang terakhir, 8, yaitu label barang bukti. Jika setelah petugas penuntutan meregister dan mempersiapkan administrasi tahap 2, selanjutnya dokumen disimpan dan disusun sesuai jadwal tahap 2 yang telah ditetapkan oleh jaksa atau bisa disebut P16 dengan penyidik. Yaitu pelaksanaan tahap 2. Yang pertama, pada saat pelaksanaan tahap 2, penyidik menyerahkan A. mengantar tahap 2, B. tersangka, C. barang bukti, D. penetapan sita atau berita acara penyitaan, E. hasil penelitian laboratorium forensik atau jika ada, F. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti kepada petugas penuntutan untuk diproses lebih lanjut. Kedua, petugas penuntutan menetapkan tersangka dalam ruang tahanan. Yaitu ruang tahanan ada 3. Ruang tahanan pria, ruang tahanan wanita, dan ruang tahanan anak-anak. Ketiga, selama berada dalam ruangan tahanan tersangka dilarang A. merokok, B. membawa tas, C. membawa barang berbahaya lainnya. Yang keempat, petugas penuntutan berkoordinasi dengan jaksa atau P16 dan petugas barang bukti untuk pelaksanaan tahap 2 di ruang tahap 2. Yang kelima, petugas penuntutan mempersiapkan A. tersangka, B. barang bukti, C. BA4, D. BA5 dan label barang bukti, E. BA6, F. BA7, K. P28, H. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti. Untuk yang keenam, proses pemeriksaan tersangka dan barang bukti dilaksanakan. 7. Penyidik menunggu proses tahap 2 di ruang tunggu yang telah disediakan. 8. Setelah pemeriksaan tersangka dan barang bukti selesai, tersangka ditempatkan kembali ke ruang tahanan dan barang bukti diserahkan kepada petugas barang bukti. Yang ke-9, petugas penuntutan memanggil penyidik untuk menandatangani berita acara serah terima tersangka dan barang bukti.
Untuk yang ke-10, tahap 2 selesai. Kalau hanya menyimpan itu tidak bisa dipidana. Sekarang sudah bisa dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang. Dulu nyimpan kok nggak bisa. Kamu beli, kamu simpan. Kamu boleh bohong ke polisi, kamu jual, enggak. Tapi nggak bisa juga sebanyak itu kamu makan sendiri. Eden kamu. Berapa ribu? Nah,